Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kepada anak-anak untuk merapikan meja dan kursinya dulu ya. Baik. Setelah merapikan meja dan kursinya, alangkah baiknya kita memulai sesuatu dengan membaca doa. Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk membaca doanya. Amin. Setelah selesai membaca doa, Ibu absen dulu ya. Oke. Baiklah. Yang pertama, Abdurrahman Aziz, apakah hadir? Hadir. Anissa, apakah hadir? Hadir juga. Desrianika, apakah hadir? Oh, bagus, hadir juga. Oke, semuanya hadir ya, Nak. Berarti anak-anak sehat hari ini ya. Baik, bagus. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kontrak pembelajaran kita ya. Apa sih kontrak pembelajaran kita? Di sini Ibu akan menerapkan sistem diskusi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis pada semester ini ya. Selain itu, Ibu akan memberikan tugas individu kepada anak-anak. Dan di pertengahan semester ntar, Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, mengetahui pengertian Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mengetahui fungsi Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, bagaimana peserta didik mendiskusikan fungsi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Yang keempat, bagaimana statement atau pendapat siswa terhadap Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Baiklah, selanjutnya Ibu di sini akan menggunakan metode kooperatif skriptif, yaitu dibagi menjadi 2 orang dalam satu kelompok. Nanti Ibu akan nilai dan Ibu akan memberikan sebuah video dan pertanyaan untuk anak-anak menjawab dan mendiskusikan kepada teman kelompoknya. Apa sih metode komparatif skriptif itu adalah metode yaitu satu kelompok dibagi menjadi 2 orang dan satunya pembicara, satunya pendengar dan bertukar-tukar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba anak-anak lihat apa sih gambar yang Ibu tampilkan ini? Ya, benar, Google Maps. Apa sih Google Maps ini? Apa sih kaitannya kepada Al-Quran dan Hadis? Ya, sebagai petunjuk. Perlu kita ketahui, Al-Quran dan Hadis itu adalah petunjuk atau pedoman jalan kita. Ibaratkan kalau nih ada cahaya nih, ada gelap nih malam. Tapi karena ada cahaya, nah cahayanya Al-Quran dan Hadis, maka jalan yang kita tuju bisa diarah dengan benar. Seperti kalau misalnya kita berpergian jauh, kita memerlukan alamat. Kalau di zaman sekarang yang canggih, itulah kita memerlukan Google Maps ini untuk mengarahkan jalan kita agar tidak tersesat. Baiklah, selanjutnya kita bagi dulu kelompoknya sebelum Ibu menjelaskan ya. Berhitung 1, 2. Oke, lanjut 1, 2. Oke, lanjut. Udah dibagi ya. Sekretaris silahkan catat dan silahkan anak-anak untuk berada di kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video dan anak-anak akan menganalisis, menjelaskan apa sih yang ada dalam video itu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Al-Quran dan apa itu Hadis.
Yang pertama itu Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Al-Quran, pengertian Al-Quran itu adalah Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u, yaitu membaca, yang bacaan yang sempurna yang diwahyukan oleh Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan yang membacanya mendapatkan pahala. Dalam artian lain, Al-Quran itu diartikan sebagai kitab suci yang berisi tentang firman-firman Allah, mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, yang keberadaannya terus menerus dari generasi ke generasi, baik lisan maupun tulisan. Sudah jelaskan apa itu pengertian Al-Quran? Oh, sudah jelas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pedoman yang kedua, yaitu hadis. Selain Al-Quran, hadis juga sebagai pedoman. Nah, apa sih hadis? Mengikuti hadis Nabi itulah suatu bentuk kecintaan dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam firman surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah bahwa benar-benar mencintai Allah, ikuti aku niscaya dan mengampuni dosa-dosamu, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengertian hadis di atas itu, hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru, bercerita, peristiwa. Nah, dengan berkata hadis adalah perbuatan atau perkataan maupun penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun secara istilahnya juga disebutkan bahwa jalan hidup yang biasanya Nabi Muhammad SAW yang disebarkan dan dibiasakan kepada para sahabat, tabi'in, dan para ulama itu untuk kehidupan selanjutnya. Baiklah, sampai di sini apakah anak-anak paham tentang pengertian Al-Quran dan hadis? Sudah cukup paham ya? Baiklah, Ibu akan melanjutkan apa sih fungsi Al-Quran dan hadis itu? Fungsi Al-Quran yaitu sebagai sumber ajar hukum utama bagi umat muslim, seperti contohnya ya, makanan halal dan haram yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 88. Itu contoh sebagai sumber ajar bahwasanya tidak semua makanan bisa dimakan. Baiklah, selanjutnya yang kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan tentang kelahiran manusia, penciptaan alam semesta, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Selanjutnya, apa sih fungsinya hadis itu? Fungsi hadis itu adalah menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Contohnya, hadis riwayat Bukhari wa Muslim dijelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi adik perempuan istrinya. Kedua, yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat global. Kenapa dibilang bersifat global? Nah, contohnya di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan tentang sholat. Nah, tapi tidak dijelaskan berapa rakaatnya gitu. Bagaimana tata cara sholatnya? Nah, dengan begitulah ini hadis menjelaskan tata cara sholat dan berapa sholat itu. Yang ketiga yaitu memperkuat ayat yang sudah ada. Contohnya di dalam Al-Quran yang berbunyi tentang barang siapa kalian yang melihat bulan maka berpuasalah. Nah, dalam hadisnya kemudian dijelaskan dalam berpuasa
jika kalian melihat bulan, dan berbukalah jika kalian melihatnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, dari penjelasan ini kita bisa pahami apa sih fungsinya gitu. Apa sih fungsi Al-Quran dan hadis ini dalam kehidupan kita gitu. Materi yang terakhir Ibu akan jelaskan cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, contohnya itu mengikuti pengajian, mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis. Terus yang ketiga, memperlakukan sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Misalnya kita minum khamar itu tidak boleh kan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita tidak meminum khamar. Jadi kita telah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang kedua, selalu membaca Al-Quran sebelum sholat dan setelah sholat. Baiklah, apakah anak-anak sudah cukup paham dengan penjelasan dari Ibu? Oke, nah setelah ini Ibu akan menampilkan video tentang yang berkaitan tentang Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Baiklah anak-anak, setelah melihat cuplikan videonya, Ibu akan bertanya tentang satu pertanyaan. Silahkan saudara mendiskusikan dengan teman saudara, teman kelompok saudara ya. Nanti Ibu akan berikan nilai. Nah, satu pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara saudara mengaplikasikan Al-Quran dan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari saudara sebagai pedoman hidup saudara? Silahkan diskusikan kepada teman kelompok kalian. Yang pertama yaitu, apa pendapat
saudara tentang cuplikan video tadi. Yang kedua, jawablah pertanyaan yang telah Ibu berikan. Ibu beri waktu 15 menit untuk menjawab dan mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Oke, apakah sudah diskusikan? Sudah habis waktunya 15 menit? Baiklah, siapa yang pertama mau mempresentasikannya? Oh, kelompok A. Silakan kelompok A mempresentasikannya. Bagus, jawaban kelompok A sangat bagus. Yang kedua, siapa yang mau? Kelompok C, ya. Silakan kelompok C. Bagus. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman saudara yang telah memberikan pendapatnya. Baiklah. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah sangat aktif di dalam kelas ini, dan juga jawaban dari diskusi-diskusi saudara sudah cukup memuaskan dan sangat bagus. Baiklah, kesimpulan sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini. Poin pertama yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Poin kedua, fungsi Al-Quran dan hadis. Poin ketiga, memfungsikan Al-Quran dan hadis. Poin keempat, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pendapat dari saudara-saudara tadi sudah dijelaskan ya, dan hikmahnya. Nah, sudah cukup. Langsung saja kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfirullahi wa atubu ilaih. Baiklah, terima kasih, dan Ibu minta maaf apabila ada yang salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.